Halo, salam jumpa lagi di channel DCN Training and Support. Kita akan lanjut lagi untuk melakukan setting di software iPOS ya. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana pengaturan pembayaran non tunai. Ya, biasanya di minimarket itu ada pembayaran non tunai, baik itu pakai kartu ya, kemudian juga pakai voucher atau bisa pakai QRIS. Nah, biasanya di sana ada fee ataupun eh, potongannya ya. Nah, kita coba bagaimana sih cara aturnya. Kita bisa langsung ke setting ya, di menu setting ini ya. Kita klik menu settingnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembayaran non tunai ya, di sisi ini kiri ini kita klik pembayaran non tunai ya. Nah, maka kita akan masuk dalam metode pembayaran atau eh, non tunai ya. Nah, di sini kita sudah ada metode pembayaran ya, contohnya edisi ya, kemudian secara kredit, QRIS, menggunakan saldo aplikasi. Saldo aplikasi ini nanti bisa dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan yang bisa diintegrasikan ya dengan iPOS. Kemudian juga split bill. Split bill ini adalah metode pembayaran yang mungkin terjadi pada saat dia sudah menggunakan voucher ya, kemudian dananya masih kurang gitu, misalnya 150.000, vouchernya 50.000 gitu, terus dia sudah pakai EDC-nya ya, terus kemudian dia pakai pakai QRIS, kemudian masih pakai lagi misalnya cash ya. Ini masuknya di split bill, jadi nanti bisa bisa digabung semua pembayarannya, metode pembayarannya. Ya, eh, jika kita misalnya ada tambah edisi baru ya, eh, edisi baru bukan yang mandiri mungkin, atau misalnya mandiri sudah ada, terus juga butuh yang BNI. Misalnya hanya BNI aja ya sudah, ini kita edit aja ya, kita ganti jadi BNI. Tapi kalau misalnya mandirinya ada, kemudian kita mau tambahkan lagi edisi yang baru ya, contohnya BNI gitu ya, kita ketik aja edisi, ke sini kita buat eh, pembayaran non tunai baru yaitu edisi BNI. Di sini kita eh, kita bisa ketik keterangannya edisi dari Bank BNI. Kemudian ada biaya adminnya enggak nih? Apakah ada biaya adminnya atau by persentase? Biasanya sih eh, ada biaya persentasenya ya. Saya kurang tahu apakah 0,1 atau 1% gitu dari biayanya ya. Nah, nanti ini tinggal diselesaikan aja. Contoh 0,1 ya, kita simpan. Oke. Oke, jadi nanti di bawah di eh, kita simpan. Oke, simpan data. Nah, ini mohon diperhatikan, jangan kosong ya, tapi tulis aja 0 gitu. Ini harus ada nilainya lah, nilainya 0. Nah, nanti di sini sudah muncul ya edisi BNI-nya sekian. Nah, kalau misalnya QRIS biasanya ini sudah ada biayanya ya, biaya adminnya itu bisa aja nanti di sini dinaikkan 0, ada yang 0,6 biasanya sih. 0,6 simpan. Oke. Nah, maka nanti ini di sini sudah ditambah, kok mandiri. Maaf, maaf. Ini tetap 0 ya. Contohnya kita simpan 0, dan yang kita edit adalah kirisnya. Maaf. Kirisnya ini 0,6. Ya, kita ganti di sini 0,6.
Oke, ini sudah benar kiris, kita simpan perubahannya. Oke. Ya. Jadi di kiris ini sudah menjadi 0,6 biaya adminnya. Jadi kalau misalnya nanti ada pembelanjaan menggunakan kiris, dia akan otomatis langsung masuk ke apa namanya? Menambah ya. Dia akan menambah 0,6% untuk biaya administrasi kirisnya. Oke, semudah itu saja untuk penerapannya seperti apa. Nanti kita bisa lihat kembali ke POS-nya ya. Kita kembali ke POS-nya. Kemudian kita mungkin ada penjualan produk gitu ya. Kita contoh ada penjualan produknya. Oh, barangnya tidak mencukupi. Nah, ini yang tadi disampaikan. Kita belum melakukan penjualan ya. Nah, apa nanti di sini teman-teman saya sebenarnya pengen tunjukin saja terkait eh, pembayaran non tunainya ya. Yang tadi kita baru buat edisi yang BNI ya di sini. BNI sudah kita buat yang baru. Nah, yang lain ini ada split bill, kiris, voucher. Nah, ini sudah kita buat di sini. Jadi bisa tinggal diakses pada saat proses pembelian. Oke, demikian sharing untuk fitur penjualan secara non tunai. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you.